Shalom Elohim, buat Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto, yang adalah tubuh casing roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Shalom Elohim, buat mempelai yang cantik Allah mempesona di hati Bapa, Ibu V. Hamdani, yang di dalamnya adalah Roh Kudus. Shalom Elohim, buat malaikat Tuhan, saksi-saksi Tuhan, mempelai-mempelai Tuhan, dan anak-anak Tuhan dimanapun saja berada. Di sini saya akan bersaksi tentang kasih Bapa kepada saya. Sebelumnya saya sakit, saya anxiety, depresi, seperti kesaksian saya sebelumnya. Kesaksian saya yang pertama, saya susah untuk fokus berdoa, baca firman, memuji Tuhan. Bahkan makan saja saya susah, seperti terburu-buru, tidak ternikmati. Segala momen saya tidak bisa nikmati. Berbicara kepada orang itu terjeda, karena pikiran negatif itu selalu ngomong gitu di kepala saya. Dan saya berperang terus. Kelihatannya saya baik-baik saja di depan orang, tapi di dalam saya sakit. Tidak ada yang mengerti saya. Saya mau cerita sama orang, tapi saya sadar orang juga punya masalah masing-masing begitu. Saya mau bertobat sungguh-sungguh, ini yang menghalangi saya, sakit saya. Dan saya sampai bilang sama Tuhan, Disna capek. Aku capek Tuhan. Sampai begitu saya ngomong. Dan saya sangat menderita, saya sangat tersiksa dengan keadaan saya. Saya sampai mikir, Tuhan sayang gak ya sama saya? Padahal saya rindu ingin dekat dengannya. Pikiran saya tidak jernih. Saya sedetik aja merasakan tidak ada pikiran itu, saya merasa sukacita sekali. Begitu. Sampai akhirnya saya juga chat beberapa saksi Tuhan, dan puji Tuhan menguatkan saya. Dan sampai akhirnya saya chat sama salah satu saksi Tuhan yang lainnya. Dia mengatakan Tuhan Yesus selalu memerhatikan saya dan menunggu saya untuk bertobat. Dia selalu melihat saya menangis karena saya sakit, saya rindu. Dan ternyata Tuhan Yesus memanggil saya dengan berbagai cara, tapi saya tidak paham. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus ingin menyampaikan pesannya untuk saya melalui salah satu saksinya Tuhan. Dan pesan Tuhan Yesus untuk saya bacakan. Anakku yang manis, aku sangat mencintaimu. Aku melihat penat lelahmu, luka batinmu. Aku tahu semua itu berat untuk kamu lalui. Aku merindui senyum tawamu. Aku melihat sangat rindu hatimu mendengar suaraku dan hidup denganku. Tapi kekotoran dirimu buat aku tidak mampu membuatmu sadar secara nyata berbicara denganmu. Anakku, ini kesempatan terakhirmu. Aku sudah menutup jam surga. Kamu harus mulai bertobat lawan suara iblis itu. Yakinlah, aku selalu bersamamu. Ketika kamu lemah, akulah yang memegang engkau. Bangun semula. Tidak sadarkah engkau berapa kali aku telah menolongmu dan menyelamatkanmu? Satu saja kunci pertobatan, yaitu patahkan
keraguan dalam hatimu. Inilah harinya kau mencari orang yang tepat untuk merubah dirimu menjadi baru. Wanita ini akan mendoakan dan menyadarkanmu betapa damainya jika engkau bertobat dan kembali kepada aku. Anakku, ingatlah, kuatkan iman dan baca firman-Ku. Aku akan memberi peneguhan dan peringatan kepadamu melalui firman-Ku. Kecam dan ingatlah pesanku ini. Waktunya sudah suntuk. Aku akan segera datang menjemput anak-anak yang ku kasihi. Saya ini hanyalah manusia debu tanah, manusia berdosa, buta tuli dan telanjang. Puji Tuhan, saya sekarang better. Saya tidak lagi merasakan sakit dada seperti sesak, diikat seperti itu. Dan saya yakin itu karena kuasa Tuhan. Tuhan mau saya sembuh. Saya imani itu karena kuasa Tuhan saja. Haleluya, puji Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan dimanapun saja berada, yakinlah Tuhan begitu sayang sama kita semua. Dia menanti kita, Dia menunggu kita, walaupun kita sudah mengecewakannya berkali-kali, tapi Dia tetap menunggu kita. Kita seperti domba yang tersesat, yang hilang, tapi Dia cari, Dia panggil-panggil. Jadi bukalah hati kita, rendahkanlah hati kita untuk kita bertobat di detik-detik terakhir ini. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah ada di dunia ini, menyamar menjadi manusia, yaitu di dalam tubuh Kessing Pak Aditya Nugrahanto, karena begitu besarnya cinta kasihnya kepada kita. Dan hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang bisa membuka gulungan-gulungan kitab yang termaterai di kitab Wahyu. Oleh karena itu, percayalah, rendahkanlah hati kita, agar kiranya Tuhan menyingkapkan kebenaran itu kepada kita. Inilah pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman, karena Tuhan sendiri sudah menyamar menjadi manusia, dan juga Roh Kudus sudah ada di dalam tubuh Kessing mempelai Ibu V. Hamdani yang terpilih dari 50 mempelai dan pelayanan malaikat untuk menyerukan pertobatan kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, marilah kita mengambil tindakan pertobatan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, agar kita mendapat belas kasihan-Nya. Pekalah bahwa ini sudah di akhir zaman. Kiranya kesaksian ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.